Gloria, selamat malam Ibu Gloria. Selamat malam. Ya, malam gerunda yang malam. Tersenyum. Mantap ini mana ini yang bicara? Ibu Gloria. Ada teman yang tadi itu siapa Teguh yang kena virus itu, saya usulkan supaya mengikut Tuhan Yesus saja deh, supaya roh kegelapan itu bisa hilang deh. Lah, roh kegelapan ikut Yesus. Ada aja. Justru penyaliban Yesus itu berasal dari apa? Dari roh kegelapan. Yang merasuki Yudas siapa? Jawab saya. Iblis. Oke? Yang mengkhianati Yesus siapa? Bukan Pak, bukan iblis, tapi yang merasuki Yudas siapa? Tanya dulu. Yang merasuki Yudas siapa? Tuhan itu sudah memberi free will kepada kita. Saya tanya, jangan kau ceramah kaset kosong di sini. Saya tanya, yang merasuki Yudas siapa? Bukan itu ajaran kami. Yang merasuki Yudas siapa? Yang merasuki Yudas siapa? Tidak ada yang merasuki itu. Yang merasuki Yudas siapa? Aku tanya dulu. Ini makanya ini bukti kau kena apa? Inilah bukti bahwa kamu itu punya roh gelap. Kamu itu roh gelap. Di dalam tubuhmu itu roh gelap. Yesus mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 12 orang ini. Tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Salah satu iblis di sini siapa itu? Yang disebut iblis oleh Yesus. Itu Yohanes 13 ayat 27 itu sangat jelas. Saya tanya samamu ketika Yesus mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 12 ini. Salah satu di antara kamu adalah iblis. Siapa itu? Siapa yang iblis di situ? Ya, Tuhan tahu, Tuhan membicara begitu, tetapi itu kan free will, Pak. Itu loh. Setiap manusia kita di hidup bebas jadi iblis. Terserah dia mau jadi iblis. Sekali lagi saya katakan, kalau di dalam tubuhmu bukan roh gelap, bukan roh setan yang ada dalam tubuhmu, pasti kau bisa jawab. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12 orang, tetapi salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis yang dimaksud oleh Yesus? Jawab. Pak, saya bisa tanya kepada Bapak, kenapa kita manusia ini bisa berada di dunia? Jawab. Kalau di dalam tubuhmu itu bukan roh kegelapan, bukan roh gelap, bukan iblis, bukan setan. Pertanyaan saya, Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, akulah yang memilih engkau yang 12 orang ini, tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Tolong jawab saya, yang dimaksud iblis di situ siapa? Beginilah Pak. Kalau Tuhan itu tidak memilih dia, berarti penggenapan itu kan tidak. Saya tanya samamu, salah satu dari ke-12 murid ini yang disebut oleh Yesus sebagai iblis siapa? Maksud Bapak ini apa gini? Saya kurang mengerti lah maksud saya Pak. Yesus mengatakan, Tuhanmu mengatakan, manusia yang kau Tuhankan itu berkata, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, tapi salah satu di antaramu adalah setan. Siapa setan di situ yang dimaksud oleh Yesus? Saya kasih tahu Bapak ya, Tuhan itu Maha tahu. Dia memang mengetahui. Saya tidak tanya Tuhan, saya tanya Anda. Tidak tergenap semua nobat-nobat. Anda yang saya tanya, bukan temannya Tri Teguh yang harus di rukiah Anda, karena di dalam Anda penuh setan. Saya tanya, Yesus berkata, 12 orang ini bukankah aku yang memilih engkau, tapi salah satu di antaramu adalah setan. Siapa setan yang dimaksud Yesus di sana, Bung? Tidak ada malaikat di sini, saya adalah hakikat manusia, Pak. Turunkan, tidak ada gunanya. Turun. Bisa dialog dia, turun. Bikin malu aja kau. Lucu. Kalau bodoh nggak usah naik. Dasar bodoh. Bobby. Akulah yang memilih engkau yang 12 orang. Salah satu di antaranya adalah iblis. Iblis inilah yang menyerahkan Yesus. Berarti Yesus ini adalah orang yang mati di atas tiang salib sebagai korban oleh iblis. Gitu cara belajarnya. Pakai otak kalau naik ke sini, pakai otak, jangan disimpan di rumah. Yohanes 13 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Tuh, masih kurang jelas. Masih mau datang ke besok. Jadi Yesus itu adalah persembahan iblis. Kita pakai data diskusi, jangan pakai modal mulut. Selamat malam Bobby Laser.
Ya, selamat Silakan. malam. Ya, selamat malam. Selamat malam untuk semua sahabatku yang ada di atas. Islam Kristen, Bang. Kristen. 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 Ya, Oke, dulu, saya oke. Bobby. Sebentar, Bobby dulu. Silakan Bobby. Ya, Bobi Islam Kristen? iya saya Kristen Pak. Ya, Oke, silakan. Apa yang dipermasalahkan? kalau di sini Pak nggak ada yang dipermasalahkan, nggak ada. Di sini nggak ada. Nah, Ada yang mau ditanyakan? yang saya tanya sekarang Pak, ini soal mau yang diimani baik pun Kristen ataupun Islam itu apa sih untungnya gitu? Itu pertanyaan saya. Karena kebanyakan di Sama mohon saya maaf. tadi. Sampai semua yang naik. Iya ya, kebanyakan saya lihat di VT ya, kebanyakan debat kayak gini. Apa sih? Maksud apa? Kalau Supaya gini Bang, Ya, tujuan dulu, Bang. Anda Tunggu saya dulu, sudah tahu mau Ya. tanya apa. Itu kalau menurut saya, kenapa enggak? Kan di Indonesia ini kan banyak agama. Ada Buddha, ada Konghucu, ya kan? Dan bahkan pun ada agama yang lebih besar lagi. Jadi, kenapa hanya Kristen dengan Islam itu yang debat-debat? Pasang kuping saya jawab. Jadi saya mau Pasang kuping. kasih tahu aja, saya mau kasih tahu aja, itu kalau soal debat agama itu gak usah lah ya kan. Pokoknya apa yang kita imani, apa yang kita yakini, itu aja kita yakini. Nah, diam. Udah, Bang. Nyimak. Biar dijawab, Bang. Apa yang Biar yakini dijawab, itu Bang. terserah dia itu. Udah, Bang. Biar dijawab, Bang. Ya. Udah ya? Biar dijawab. Silakan lagi. Iya. Jadi Anda naik ke sini itu sebagai perpanjangan tangan setan. Anda menyuruh kami diam, gak usah diskusi. Biarkan orang Kristen memurtadkan orang Islam supaya pengikut setan itu banyak. Oke? Kan tadi sudah dijelaskan. Yesus mengatakan, Diam dulu. Kamu Ini- diam. Pak dulu. Diam. mau dia yang didengarkan, tidak mau dengar orang. Kamu kan bertanya, Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, ini manusia loh, manusia yang Anda tuhankan loh yang berkata, akulah yang memilih engkau yang 12 ini. Salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis yang dimaksud oleh Yesus? Yudas. Yudas yang kemudian berkhianat terhadap Yesus. Yudas yang menyerahkan Yesus kepada Romawi. Siapa yang senang ketika Yesus diserahkan? Iblis. Yang senang iblis. Siapa yang senang ketika Yesus dijadikan sebagai penebus dosa di atas tiang salib? Iblis. Nah, akankah kami membiarkan umat Islam ini ikut menjadi pemuja iblis? Tidak. Jadi dialog harus tetap terjadi. Di dalam kitab saudara beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Di dalam kitab saya juga ada perintah untuk kemudian menyerukan kebenaran kepada seluruh manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah seluruh manusia dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik. Di kitabmu juga ada, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Jadi Anda membawa untuk mengkristenkan orang, kami juga datang untuk mempertahankan akidah kami agar anak-anak kami tidak dimurtadkan menjadi penyembah tumbal yang ditumbalkan oleh iblis di atas tiang salib. Paham? Pertanyaan saya sekarang gini Bang Zuma, ini ada yang menyatakan mengkristenkan Anda? Ada yang menyatakan demikian? Oh jelas. Apa gunanya kitab Anda mengatakan Alkitab, menggunakan kata Injil di dalamnya, menggunakan kata Taurat di dalamnya, menggunakan kata Ibrahim di dalamnya, Daud, Musa, nama-nama nabi itu dipakai, itu diambil dari apa? Dari Al-Quran. Original teksnya Moses, Abraham, David, dirubah semua menjadi nama-nama Islam. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Kedua, di dalam agama Anda itu ada misi kristenisasi, mengkristenkan orang-orang. Oke, yang sudah punya agama dikristenkan. Bahkan orang gila dikumpul, dibaptis. Orang gila itu diobatin, dikasih obat gratis, dikasih tempat tinggal. Mereka sedikit sembuh, dibaptis semua. Padahal mereka adalah orang Islam. Itu fakta di lapangan. Bencana di Palu, saya dengan mataku sendiri lihat. Orang di asrama haji Makassar dan juga di rumah sakit Wahidin. Nyata-nyata Islam pakai jilbab, didoakan pakai cara-cara gereja. Apa tujuannya gitu?
Apa tujuannya? Gini ya, Orang cuma jelas-jelas pakai jilbab. Orang Islam dibacakan dengan nama-nama Zeus. Apa maksudnya tuh? Mana ada kami di Islam kayak begitu? Sudah jelas orang Kristen kita datang bacakan Al-Fatihah. Nggak ada. Nggak ada di Islam kayak gitu. Hanya di agama Anda. Karena agama mereka harus dijual murah. Nah, itu dia. Jadi sekarang di room ini dibahas tentang apa? Menjelekkan gitu atau bagaimana? Oh, bukan dijelekkan. Saya bicara dulu, Bang Bang Juma. Ya terus apa? Dijelaskan. Ya, Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, adalah Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Kalian adalah anak-anak Allah. Ya, kami nggak terima itu. Bang, kalau soal keimanan, mohon maaf ya. Kalau soal keimanan itu tergantung pada pribadi masing-masing. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Buddha, mau dia Konghucu. Enak aja, itu, enak aja. Bentar dulu Bang. Tadi abang ngomong saya kasih kesempatan. Jadi begini Bang, ya untuk debat ini kurasa nggak penting kalau Ya, saya oke. Kami berhenti di debat. Oke. Kalau debat terus Bang, ini bisa menimbulkan keributan. Ribut apa? Apa yang ribut? Bang Bobi, saya perlu terangkan Bang Bobi. Bisa ini. Diam dulu Pak Ismail. Jadi nggak usah. Loh, kok nggak usah? Lebih ribut lagi nanti. Kalau jelas-jelas kami Islam, kalian datangi membawa lembaran-lembaran berisikan bahasa yang datang dari kitabmu tetapi menggunakan bahasa Arab. Lebih ribut lagi nanti kita. Mending kita cegah dari awal. Kita cegah adanya apologet Islam justru untuk mencegah adanya keributan. Kristen silakan dengan pakaian kalian. Jangan kalian Kristen menggunakan pakaian Islam. Datang-datang bawa Bible, lembaran-lembaran pakai bahasa Arab supaya disangkanya itu adalah ayat suci Al-Quran. Datang ke pesisir-pesisir, ke pelosok-pelosok, murtadkan orang-orang yang lemah ekonomi, yang lemah Islam. Tiba-tiba berdiri gereja, entah apa-apanya di situ. Oh, ternyata kita datangi warga sudah dibaptis semua. Minoritas tidak tahu diri, ngatur-ngatur. Nggak bisa kayak gitu, Bang. Silakan Anda jelaskan agamamu, kami jelaskan agama kami. Biarkan orang yang menonton dan memilih. Jangan suruh kita berhenti berdebat, habis itu kalian salib lewat kiri. Ke lorong-lorong, orang yang sudah punya agama didatangi. Ya, kami doakan ya Bu, mudah-mudahan ini besok kami datang lagi ya. Datang besok bawa Indomie, bawa ini. Habis itu dibawa ke gereja, dibaptis. Kami mau diam gitu. Apakah ada agama itu harus dipaksa, harus masuk sini? Kan nggak ada kan Bang Suma? Lah faktanya begitu terjadi. Orang banyak dibaptis dengan cara-cara seperti itu. Karena mereka nggak ngerti Islam, nggak ngerti tentang Bible, mereka tinggal percaya aja. Mereka lapar, dikasih makanan, terima, dibaptis, menyebut nama Yesus, dibaptis mereka, ninggalkan agama mereka. Kami diam aja gitu. Dulu iya, sekarang enggak. Sorry, maaf. Dulu iya, sekarang enggak. Apalagi dengan berdirinya api, jangan pernah mimpi. Enggak lagi. Dulu iya, kalian boleh pendeta, kalian boleh. Tapi sekarang enggak lagi. Wahai misionaris, dulu boleh, sekarang enggak lagi. Langkai api dulu. Langkai api kalau mau murtadkan orang. Kalau ada ke rumahku siram air panas. Dulu boleh kalian dengan dana yang kalian punya, dengan kuasa yang kalian punya, dengan politik yang kalian punya. Kami diam karena kami selalu berpikir positif tentang kalian. Rupa-rupanya kalian itu adalah musuh dalam selimut. Serigala berbulu domba. Kamu mungkin tidak, Bung Bobi, kamu mungkin tidak, mungkin. Tapi ada sekelompok besar di kalangan kalian itu kerjanya memurtadkan. Bahkan di sekolah-sekolah tinggi kalian itu belajar Quran, asal kau tahu. Ya, belajar ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan asal kau tahu, sekarang banyak pendeta ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku murtad, ngaku-ngaku kemudian orang anak ulama, anak kiai, ngaku-ngaku mereka masuk ke pesantren-pesantren memurtadkan orang. Bahkan tidak jarang kita lihat di sosmed, orangnya kafir kok makan babi, pakai jilbab, pakai kopiah, pakai baju koko,
bicara pakai ayat suci Quran banyak. Habis itu kamu suruh kami diam. Dasar Oten kampret. Ya jangan gitu Bunda. Itu yang melanggar aturannya. Jangan pakai kampret-kampret dong. Bang Bobi, saya jawab dulu ya. Ya, Bang Juma. Iya. Bang Juma. Saya berbicara sebentar. Sebetulnya di setiap keyakinan beragama itu, Bang, baik keyakinan apapun ada yang baik dan ada yang buruk. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tidak semuanya ada hal yang baik di sana. Bang Juma, ya tadi pembicaraan Bang Juma memang saya akui. Tapi banyak juga Bang, kalau kita intinya mengambil satu fakta dan data yang ada di lapangan, bukan orang Kristen aja begitu Bang. Ya, coba Anda buktikan. Coba Ya, buktikan. jadi gini Bang. Yang buruk dari Islam itu apa? Anda kan mengatakan setiap agama ada baik ada buruk. Yang Islam yang buruk di agama kami itu apa? Bang, begini, kalau saya tidak pernah ya memburukkan agama, tapi memburukkan tadi Anda individu. katakan ada baik ada buruk. Coba Tadi tunjukkan. ngomong gitu ada yang buruk. Coba tunjukkan di Islam yang buruk itu apa? Bang, saya tidak pernah menunjukkan yang buruk di dalam agama, tapi saya menunjukkan yang buruk di dalam individu agama, Bang. Itu individu, Bang. Individu agama seseorang dengan keegoisannya ya mengambil sesuatu keputusan demi kalangan diri sendiri dan demi kalangan keluarga. Itu ada, Bang. Ini studi kasus ini. Ada banyak. Ya, tadi kalau Anda mengatakan bahwa setiap agama ada yang baik, ada yang buruk, saya katakan di agama Anda buruk semua. Gak ada yang Wah, baik. itu kan menurut Abang. Nah, iya, makanya tanya kenapa bisa bicara begitu? Saya bilang ya, saya bilang tidak di agamanya Bang, tapi di setiap keyakinan di. Kalau saya langsung emang agamanya yang buruk. Iya, itu kalau penilaian Abang agama. Bukan penilaian, itu fakta. Dari mana Abang pastikan faktanya buruk? Oke, Agama satu. Nabi mana yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Jawab ke saya. Bang, gini dong. Kan cuma bisa bang. Enggak. Kan cuma bisa bang. Abang dengarkan saya dulu. Saya punya pertanyaan kan jelas. Nabi mana di kalangan Bani Israel yang mengajarkan menyembah sesamanya manusia? Jawab. Nabi, begini Bang, ya. Kalau masalah itu kami tidak menyembah manusia. Nah inilah yang saya katakan buruk. Anda pikir Maria itu melahirkan ayam? Jadi gini Bang. Ya kan? Buruk. Kalau kita memperdebatkan di antara keyakinan Abang dengan keyakinan kami, kita tidak akan pernah bisa sampai. Karena memang kami mengaminkan Yesus Kristus itu adalah jalan untuk menuju Bapa di sorga, yaitu Allah. Ya. Dan Yesus Kristus itu sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Kenapa dituhankan? Kenapa dituhankan? Melainkan yang percaya kepada Yesus Kristus lah menuhankan Yesus Percaya Kristus. sebagai apa? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai jalan menuju Allah. Kalau jalan menuju kantor, apakah kantor? Bang, ada kantor tanpa jalan tidak bisa Bang sampai di kantor. Iya betul, tapi apakah jalan itu adalah kantor? Itu dulu selesaikan. Jalan itu tidaklah kantor. Nah terus kenapa Yesus yang disembah dituhankan? Yesus itu Yesus Kristus itu tidak pernah menganggap dirinya Tuhan, tetapi pengikut dialah yang menuhankan. Nah itu dia makanya aku bilang, saya tidak pernah memandang di agama Anda itu ada yang baik, buruk. Oh, kalau menurut Bang Juma itu di agama kami semuanya buruk, itu urusan pribadi Bang Juma. Oh, bukan urusan pribadi, ini urusan umat Islam. Supaya umat Islam jangan terpesona dengan lipstik, dengan bedak, dengan alis yang semuanya hanyalah palsu. Apa urusan kami dengan itu Bang? Yang penting kami urusannya kan sudah sangat jelas. Saya sudah katakan kepada saudara, apakah Maria melahirkan manusia? Manusia. Bang. Apakah ada nabi yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Enggak ada. Apakah Yesus itu tujuan? Bukan. Lalu Yesus itu apa? Menurut lisan saudara, Yesus itu adalah jalan. Kalau jalan kenapa disembah? Sekarang begini loh Bang, ya. Kami dari awal kehidupan kami sudah menyembah Yesus Kristus. Nah itulah yang saya katakan buruk. Kami nggak mau anak keturunan kami ikut seperti abang. Ya, jadi begitu bang. Makanya bang, kami di sini hadir bang untuk membangkangkan semua orang pembangkang terhadap perintah Tuhan bang. Begitu.
Tidak ada. Yang namanya di Kristen itu tidak ada pembangkang. Loh, Kalau Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau tidak? Yesus mengajarkan bahwa akulah jalan kebenaran. Saya tanya apa? Coba kita lihat bang, siapa yang pembangkang bang? Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau tidak? Mengajarkan. Di mana Yesus mengajarkan sembah aku? Begini loh, Yesus mengajarkan kepada umat yang percaya bahwasanya dialah jalan kebenaran. Iya jalan, saya tahu jalan bang, saya tahu dia Yesus itu jalan. Kami umat Islam juga mengimani itu. Nabi yang datang kepada Bani Israel adalah jalan yang lurus menuju kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dia jalan lurus itu, para nabi jalan lurus itu menuju kepada pencipta langit dan bumi. Yang kita tanya ini, sembahlah aku itu tertulis di mana? Kalau sembah Bang, di mana tertulisnya? Nggak ada kan? Nah, kalau tidak ada tertulis, bang, berarti benarlah saya katakan bahwa di ajaran kalian itu nggak ada yang baik, semuanya buruk. Tapi nyatanya orang-orang Kristen baik-baik semua, bang. Baik bukan karena Bibelnya, baik bukan karena konsep ketuhanannya, baik bukan karena itu. Bang, jadi menurut abang orang Kristen itu di mana nggak baiknya? Tidak baiknya karena mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia, lalu menjadikan data-data di Islam sebagai tameng. Alkitab, Nabi Musa dibawa-bawa, Nabi Daud dibawa-bawa. Itu benar itu. Nabi Ibrahim dibawa-bawa. Itu kebenarannya cuma ada pada Bang Nabi Isa dibawa-bawa. Gitu bang. Ismail ngomong terus ini. Ismail. Kenapa saya abangku, Bang Handi? Ya. Menyembah manusia itu benar atau salah? Kami tidak pernah menyembah manusia, Bang. Ya, memang bal. Kami tidak pernah menyembah manusia. Tapi menyembah Yesus. Tapi menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Nah itu udahlah. Yesus adalah salah satu juru selamat bagi kami untuk sampai. Yesus itu manusia atau bukan? Tadi katanya tak nyembah manusia, tapi nyembah Yesus kan sakit. Yesus itu manusia, Pak Ismail. Kalau prediksi abang bawa ke Kristen kami sampai kiamat dunia ini pun kita tidak pernah bisa ketemu. Tanya baik-baik. Iya, Ismail, ya, dengerin. Yesus itu manusia atau bukan? Kalau menurut kami orang Kristen, Yesus itu bukanlah manusia. Oh, anaknya Bunda Maria manusia atau ayam? Yesus itu adalah anak Allah. Jadi Bunda Maria nggak punya anak? Bukan begitu, Bang. Sekarang saya tanya Bang Andi. Mulailah membangkang Banyuwangi. Pusing gua. Bang Andi saya tanya. Bang Andi percaya nggak adanya Allah? Percaya. Bang Andi percaya nggak segala sesuatunya apapun itu bisa dibuat Allah? Percaya. Ya sudah jelas itu jawabannya. Kenapa abang ngatur-atur masalah urusan Allah? Siapa yang ngatur? Bang Andi, bukan saya. Terus anaknya Maria ini manusia atau hewan? Kalau di kami, di konteks Kristen ya, bahwa segala sesuatunya kejadian. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan dari Banyuma, anaknya Maria manusia atau hewan? Kalau itu nggak bisa saya jawab, Anda Bang, nggak bisa saya jawab. Inilah Yesus katakan di dalam Yohanes 6 nomor 70. Salah satu di antara kamu itu adalah iblis. Iblis yang menghadiahkan Anda seorang Tuhan, yaitu Yesus. Makanya kayak gini narasi Anda. Anda sehat, Anda ingin menipu kami, tapi sebenarnya Anda cuma menipu diri Anda sendiri. Karena Anda yang terjebak dengan konsep iman saudara sendiri. Kami tidak terjebak dengan logika itu, iman apa itu namanya? Kalau Bang Juma mengatakan bahwa kami itu orang Kristen menjebak Anda, itulah salah besarnya abang sebagai guru. Lalu kenapa Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia? Kalau memang menurut ajaran kami orang Kristen, Yesus itu adalah anak Allah, Bang. Ya. Tapi Yesus manusia atau bukan? Perbedaan di antara manusia dan Yesus saya bisa terangkan sama Bang. Saya tanya Yesus itu manusia atau bukan? Perbedaan di antara saya tidak tanya masalah perbedaan. Ini berkaitan dengan pengucapan Yesus. Salah satu di antara kalian adalah iblis. Apa dampak dari mengimani ajaran iblis? Ini yang Anda praktekkan sekarang. Saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu adalah anak Allah yang diciptakan Allah. Manusia atau bukan? Di antara manusia atau bukan itu tidak. Inilah yang dimaksud Yesus. Salah satu di antara kalian adalah iblis. Ya kayak gini, iblis itu suka berpura-pura. Iblis itu suka kamuflase. Ini yang Anda lakukan. Manusia kok dikatakan bukan manusia. Berarti Anda itu adalah antikristus. Bang, abang jelaskan dulu. Gini loh. Aduh. Ayo Bang Handi. Kristen Mainkan Bang Handi. Ismail diam dulu. Ismail dengarkan dulu, Bro. Yang disusui Bunda Maria itu manusia atau bukan? Bang, gini loh Bang.
Saya bisa jelaskan. Saya Nggak, tinggal jawab dulu sederhana loh. Yang pernah dilahirkan Bunda Maria, dirawat, disusui itu manusia atau bukan? Abang tekan saya terus, tunggu dulu saya ngomong. Cuma sederhana ini dulu, lu jawab. Abang jangan dulu bawa ke sana. Enggak, gini nih, yang dilahirkan Bunda Maria, ya dibungkus lampin, taruh di palungan, digendong, dibawa pulang, disusui itu manusia atau bukan? Dia adalah manusia yang berwujud Allah. Manusia berwujud Allah. Maksudnya apa? Jadi begini bang, Iya. abang tahu nggak perbedaan di antara manusia itu dengan Yesus itu sendiri? Apa bedanya? Nah, sekarang Anda bertanya, biar kita paham dan jelas. Ya apa bedanya manusia? Apa bedanya manusia Yesus dengan Bunda Maria selain jenis kelamin? Apa bedanya? Oke abang Kuhandi, biar saya terangkan, biar abang mengerti bagaimana konteks di Kristen itu, ya. Jadi begini loh, yang namanya Yesus Kristus itu perbedaannya dengan manusia. Manusia itu diciptakan dari satu hubungan darah. Itu manusia. Tapi Yesus Kristus itu diciptakan oleh Allah. Oh, diciptakan Yesus. Aku yang punya Yesus diciptakan. Kena dia. Udah. Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan. Nah, sekarang siapa yang penuh dengan roh gelap? Kena dia. Enggak ada, Islam itu enggak pernah kemudian hadir untuk menyesatkan. Kita itu menolong saudara untuk keluar dari lingkaran itu. Abang sendiri Anda sudah mengatakan Yesus itu ciptaan, sudah. Tinggalkan menyembah ciptaan Tuhan. Abang sendiri yang mengatakan Anda tidak ada menyesatkan. Kalau kami orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Islam itu menyesatkan, tidak pernah itu. Karena memang tidak menyesatkan. Abang bisa cari Sekarang buku bahasa dengarkan. Dengan lisan Anda sendiri mengakui barusan Yesus itu adalah ciptaan. Hanya orang yang tidak berfungsi akalnya yang mau menyembah ciptaan. Makanya saya katakan tadi, ketika Anda mengatakan semua agama itu punya baik, buruk, saya katakan agama Anda tidak ada baiknya, buruk. Cuman dinampakkan baik, tapi itu aslinya buruk. Menyembah ciptaan, bagus tak menyembah ciptaan? Oke, gini loh bang. Nggak bagus. Gini loh bang, Iya kan? itu menurut konteks Bang Juma. Ya? Kok jadi konteks saya? Tadi Anda menyebut ciptaan kok. Enggak, orang Bang Juma sendiri yang bilang agama Kristen itu buruk, itu abang dapat dari di mana? Loh, Tuhan Anda diciptakan, apakah itu sebuah ajaran yang baik? Ya kalau menurut Abang, kalau Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan, apa bedanya dengan agama seberang yang menyembah sapi? Sama-sama ciptaan. Yang satu ekornya di belakang, yang satu ekornya di depan. Apa bedanya? Apa bedanya? Bang Juma, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Silakan. Mengkronologikan Kristen bang, ya. Mengkronologikan Kristen. Ini loh bang. Kami itu punya satu keyakinan ya. Kedagingan. Kami punya suatu keyakinan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan bagi itu kami. lagi jalan lagi 14:6 lagi Yohanes. Aduh. Kan memang Islam kan udah aku bilang bang. Kami Islam juga mengakui Nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhan. Ya, Dia cuma jalan. Bedanya Anda menuhankan jalan. Jalan menuju ke Monas itu bukan Monas. Bang. Biar abang tahu ya cara doa kami orang Kristen. Saya bikin sikit aja di sini, ya. Gini loh. Yesus menggelar doa pasti nih. Gini loh. Bukan gitu, enggak gitu doanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Kami datang kepada dirimu atas nama Bapa yang ada di sorga. Itu kedua Tuhanmu dua itu. Aduh, ini jadi ya ada Bapa, ada Yesus. Bang, gini loh bang. Saya sudah bilang, Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya, karena Tuhan kan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan. Yesus menyatakan, firman yang kamu dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kenapa Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan dari mulutnya? Karena memang Yesus bukan Tuhan. Kenapa dituhankan? Abang berarti nggak dengar saya ngomong. Ya justru ya orang percaya terhadap Yesus Kristus itulah yang menuhankan Yesus. Nah, iya, dasarnya apa? Kenapa Anda menuhankan?
Itu terserah kami, Bang. Oh, itu terserah kami. Ya itulah makanya saya katakan tidak ada yang baik. Itu tidak ada yang baik. Kenapa? Karena manusia diciptakan. Coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 13. Manusia yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Manusia yang diperanakkan. Yesus yang diperanakkan ini siapa? Yesus atau bukan? Yesus. Yesus. Berarti yang diperanakkan ini apa? Manusia atau Tuhan? Manusia berhakikat Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan. Saya pertanggungjawabkan mulutku yang berkata buruk. Mana ada manusia berhakikat Tuhan lah. Kalau la quwata illa billah. Bang Ismail. Enggak, kalau abang nggak mau saya jelaskan segala sesuatu. Iya sudah jelas. Yesus ciptaan, Yesus manusia. Supaya Anda bisa menyesatkan yang lain, orang-orang kidiot yang lain, Anda tambahi dia adalah manusia yang berhakikat Tuhan, ya kan? Orang-orang yang tidak berakal mungkin percaya, tapi orang yang masih waras pasti meninggalkan ajaran itu. Jadi Bang Juma tidak pernah mengakui adanya Tuhan Yesus Kristus itu. Saya mengakui Yesus Kristus yang adalah Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu ada memang, tapi dia bukan Tuhan, dia ciptaan. Anda sudah mengakui tadi kan, dia ciptaan. Kitab Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 13, manusia yang dilahirkan dan diperanakkan oleh Maria yang berasal dari Allah. Anda kan sudah mengakui, dalil sudah kuberikan. Kenapa saya katakan agama buruk? Karena salah satu dari kamu adalah iblis. Iblis ini berkarya melalui Yudas. Apa akibatnya? Yesus disalibkan. Setelah disalibkan dia dibangkitkan. Untuk apa? Untuk dituhankan. Oleh siapa? Oleh untuk Kristen. Gini loh Bang. Maka orang yang mengimani pengajaran yang dihasilkan dari karya iblis itu adalah pengikut iblis. Oke, gini telat. Oke. Coba gue terapi dulu Ismail. Saya terapi dulu sebentar. Ismail dengarkan saya bentar, setengah menit. Boleh. Ya. Tuhan kamu ada berapa? Tuhan saya ada satu, yaitu Allah. Oke, bukan Yesus ya? Bang, abang jangan tambah dulu, tanya aja. Abang. Iya. Jangan kelabui saya. Saya sudah biasa dikelabuhi, Bang. Kalau abang kelabuhi saya juga saya. Justru Anda yang ingin mengelabui kami di sini. Kenapa Anda mencoba untuk mengelabui. Yang lahir apa? Manusia yang hakikatnya Tuhan. Benar-benar yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Orang-orang kafir itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka tidak menipu Allah dan orang beriman, melainkan menipu diri mereka sendiri. Anda hanya jadi bahan tertawaan di sini. Anda gagah-gagahan. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah hakikatnya ilahi, hakikatnya Tuhan. Tetapi di sisi lain Anda katakan apa? Dia adalah ciptaan. Dia adalah manusia. Anda jadi bahan tertawaan. Anda menipu diri Anda. Kami nggak tertipu. Sudah, kalau memang Bang Juma merasa kami orang Kristen itu semua tertipu, ya. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Tidak ada yang nipu Anda sendiri yang nipu. Kita benarkanlah dari Bang Juma hari ini ya. Oke. Dan seterusnya. Ya, lanjut. Ini orang Kristen menyaksikan kita di bawah, bahwasanya Anda mengatakan orang Kristen itu menipu diri sendiri. Saya akan buktikan. Setelah ini saya akan buktikan. Ya. Silakan. Apalagi? Pak tanya Bang. Kami orang Kristen itu tidak pernah tertipu oleh Yesus Kristus. Bukan Yesus yang nipu Anda, kan ayat Al-Quran mengatakan padahal sesungguhnya orang Kristen itu hanya menipu diri mereka sendiri. Kalian yang menipu diri kalian sendiri. Dan saya akan buktikan. Oke. Itu kan menurut kata Bang kami menipu diri kami sendiri. Itu menurut Al-Quran, menurut saya, dan menurut fakta sejarah. Menurut fakta yang ada. Itu gini Bang. Kalau memang Al-Quran abang mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah menipu diri sendiri, itu ya sudah pertahankan Al-Quran abang. Mari kita buktikan sekarang Al-Quran ini benar atau tidak, mau enggak? Ya sudah, enggak usah Bang. Mari kita buktikan benar atau tidak. Enggak, abang enggak usah buka dalil abang di Al-Quran. Sekarang kita tanya. Sekarang mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini benar atau tidak. Enggak ada yang mau bilang ini benar atau tidak itu agama. Kalau terbukti Anda menipu diri Anda sendiri berarti Al-Quran benar.
Enggak, siapa yang debat sama abang? Itulah yang ditanya sekarang. Yang debat Iya, sama abang. kalau Al-Quran itu tidak benar, berarti saya tidak mampu membuktikan. Tapi kalau Al-Quran benar, saya mampu membuktikan bahwa Anda menipu diri Anda sendiri. Mari kita mulai. Tuhan Anda ada berapa? Kepo dengan agama lain. Tuhan Anda ada berapa? Nggak usah abang buktikan, nggak ada. Saya akan buktikan Quran saya benar. Tuhan Anda ada berapa? Anda Logikanya membuktikan gini, segala yang minta sesuatu. Saya akan membuktikan kitab suci saya supaya yang di bawah tidak goyah imannya terhadap Islam. Tuhan Anda ada berapa? Ambil apa di sini Bang Zuma? Itu enggak apa. Tuhan Anda ada berapa? Tangan Anda keringat dingin, betis Anda sudah mulai gemetar, mata Anda sudah mulai berkunang-kunang. Kenapa? Karena Anda terbukti Anda menipu diri Anda sendiri. Ditanya apa? Ini Al-Quran ingin saya buktikan. Tuhan Anda ada berapa? Subhanallah. Lihatlah wahai umat Islam, betapa benar firman Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menipu Allah dan juga menipu orang beriman. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Yang mereka tipu sesungguhnya adalah diri mereka sendiri. Mari kita buktikan. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan enggak Bang Zuma. Yang debat dengan ajaran abang siapa? Iya, kami nggak pernah berdebat. Itu kita dulu. Yang debat Saya ingin membuktikan. Saya ingin membuktikan. Yang minta abang siapa? Ditanya dulu di sini. Saya tanya dulu sama abang. Ya udah, Al-Quran kita simpan. Saya tanya, Tuhan Anda ada berapa? Tuhan kami Saya ada tidak satu. mau debat dengan Tuhannya satu. Ya. Siapa Tuhan satu Saya itu? tidak debat dengan agama. Saya tidak mau. Yaitu Allah. Allah itu bisa dilihat atau tidak? Allah tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Apakah Yesus adalah Tuhan Anda? Yesus adalah jalan keselamatan bagi kami. Apakah dia juga Tuhan Anda? Yesus adalah jalan keselamatan bagi kami orang Kristen. Apakah Anda menyembah Yesus? Kami tidak pernah kami selamat itu karena Yesus Kristus sebagai. Apakah Anda menuhankan Yesus? Jelas-jelas orang Kristen adalah menuhankan Yesus. Oke. Apakah Yesus bisa kelihatan? Yesus bagi kami saat ini dia tidak bisa kelihatan. Dulu pernah kelihatan? Dulu pernah kelihatan oleh orang-orang. Tuhan Anda yang satu tidak bisa kelihatan. Tuhan Anda yang satu pernah kelihatan. Berarti yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kami mempercayai. Selesai. Bang Handi masuk. Kami mempercayai bahwa segala sesuatunya dari kehendak Allah. Kalau dia mau lihat kelihatan atau tidak, itu kan urusan Allah. Berarti abang melampaui urusan Allah. Oke, baik. Oke, baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ya. kitabnya orang Yahudi mengklaim bahwa dirinya adalah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Anda percaya? Maksud abang belum jelas. Anda percaya Tuhannya orang Yahudi? Percaya. Tuhannya orang Yahudi mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi di Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Apakah Yesus itu adalah Tuhan Anda yang dibentuk menjadi daging? Ya atau tidak? Tuhan itu, ya, Yesus Kristus itu tidak mengakui dia itu sebagai Allah. Justru pengikut Tuhan Yesus Kristus itulah mengakui dia sebagai Tuhan. Saya ulang. Apakah Tuhan Anda yang bernama Yesus ini adalah Tuhan yang Anda sembah yang dibentuk menjadi daging? Betul? Yesus Kristus itu kami sembah adalah sebagai jurus keselamatan bagi kami umat. Pertanyaan saya, apakah Anda mengimani bahwa Tuhan Yesus datang sebagai bentukan manusia? Mengimani. Mengimani, tepuk tangan. Ya, mengimani. Nah, itu dia. Mengimani. Berarti Tuhannya Yahudi tadi mengatakan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tak ada Tuhan dibentuk setelahku. Kristen membentuk Tuhan jadi manusia di abad 1.
Itu keyakinan kami sebagai orang Kristen, ya. Begini loh, saya bisa jelaskan sama Bang Juma bahwa keyakinan orang Kristen itu memang berbeda jauh dengan keyakinan umat Muslim, Bang. Berbeda jauh dengan keyakinan umat Islam, dengan keyakinan saudara kita Kristen. Betul? Betul, itu betul. Apakah keyakinan Yesus sama dengan keyakinan Kristen? Keyakinan Yesus Kristus itu akan datang di hari kedua itu diimani oleh seluruh. Apakah keyakinan Yesus tentang konsep ketuhanan sama dengan keyakinan Kristen tentang konsep ketuhanan? Sama. Sama. Ya. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Itu ada. Nah, apakah Anda mengimani Yesus sebagai utusan? Saya sangat mengimani Yesus Kristus adalah sebagai utusan saya menuju Bapa yang ada di sorga. Apakah Anda mengimani Bapa adalah utusan? Bapa bukan utusan, Pak. Oke. Yesus apakah utusan? Yesus adalah utusan. Bapa apakah utusan? Allah itu tidak pernah menjadi utusan karena dia adalah Maha Esa, satu. Apakah utusan dan yang mengutus sama? Utusan dan yang mengutus itu tidak sama. Berarti Yesus beda dengan Bapa. Betul? Betul sekali. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan saya ada satu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati abangku ini ada penyakit. Tuhannya satu. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus Tuhan dibentuk. Samakah Bapa dengan Yesus? Beda. Samakah utusan dengan pengutus? Beda. Apakah Anda menyembah Yesus? Kami sembah. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Apakah Yesus dan Bapa beda? Beda. Ada berapa Yesus dan Bapa? Satu atau dua? Begini, Bang, ya. Begini nasib kalau Tuhan banyak. Saya coba tanya ditanya apa? Saya tanya dulu Bang Juma. Dijawab apa? Itu tandanya Anda lagi bingung. Saya tidak pernah bingung dengan keyakinan saya, ya. Keyakinan Anda dengan keyakinan saya berbeda, Bang. Ya? Yes, kan tadi udah aku bilang. Keyakinan kita berbeda, keyakinan Anda dengan Yesus berbeda. Oh enggak, Yesus utusan. Satu-satunya Tuhan yang di langit, dia hanya utusan. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan, titik. Tapi apa yang terjadi dengan keyakinan Anda? Utusan ini yang Anda katakan bukan pengutus, Anda Tuhan kan. Kenapa bisa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati saudara ada penyakit. Oke? Kalau Abang Juma sendiri yang terus menerangkan tentang kebenaran orang Kristen, ya, nampaknya sih tidak logis. Tapi berikan kami kesempatan menjelaskan. Silakan. Visi misi daripada Tuhan Yesus itu datang ke dunia bagi orang yang percaya. Sekalian program kerja juga kalau perlu. Silakan. Ya betul. Iya. Ya. Visi misi Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dalam kehidupan dunia bagi orang Kristen adalah visinya ikut serta mewujudkan tahun rahmat Tuhan Allah. Itu bagian dia, ya. Bahwasanya mengapa orang-orang supaya percaya kepada Allah. Kenapa percaya kepada Allah? Jadi bagi kehidupan orang Kristen itu, ya, memang mengimani kedatangan Yesus Kristus itu. Jadi kalau abang tetap bertahan, ya, abang tetap bertahan bahwasanya, ya, Yesus Kristus itu tidak bisa menjadi penyelamat di dalam kehidupan orang Kristen. Abang salah besar, Bang. Abang salah besar. Karena Muhammad Nabi Islam sendiri pun mengakui kedatangan Isa itu, gitu loh. Masa abang nggak mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran? Sudah? Ya, maksud saya begini. Saya bisa menyerangkan, ya. Memang secara logika, ya, logika Muslim itu dengan Kristen itu, ya, ada perbedaan di antara kita. Kristen itu, ya, meyakinkan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan mereka menuju Allah. Jadi apa salahnya menurut Bang Juma di sana? Menurut Bang Juma, sebetulnya apa salahnya bagi orang Kristen kalau meyakini bahwasanya Yesus itu sebagai jalan keselamatan?
Apa salahnya? Sudah? Sudah. Oke. Ketika saya berangkat dari rumah menuju ke kantor, Ya. ada dua hal. Yang pertama adalah titian atau jalan atau sirat. Yang kedua adalah kantor. Bolehkah saya dikatakan sehat akal ketika jalanan yang saya lalui itu saya anggap sebagai kantor? Bang, tapi jalanan kalau kantor itu mau abang tuju, kalau nggak ada jalanan, kapan abang sampai di sana? Saya tidak pernah menganggap jalanan itu tidak ada. Jalanan itu selalu ada. Ada jutaan jalan menuju ke Roma, tapi jalan-jalan ini bukanlah Roma. Betul? Itu menurut siapa? Itu menurut abang. Oke. Kalau menurut kami orang Kristen. Oke, nggak begitu. baik. Anda pernah sekolah? Saya tamat SK abang. Oke, SK itu apa? Sekolah? SKA. Itu kalau di Indonesia nggak ada titelnya bang. Oh, enggak ada. Baik. Iya. Itu selevel S3, S4, S5? Nggak bisa diutarakan dengan apa? SK Dengan kata-kata? nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. SK, sarjana, Ya. sarjana, Nanti sarjana, belajar itu, cari di kamu saja. SK, sarjana apa itu? K-nya ini apa ini? Nantilah. Nanti, S-Coin, bukan? Oke, nah, Anda ke sekolah, apakah sekolah dengan jalan itu sama? Tidak. Tidak. Kenapa Anda menganggap jalan ini sebagai sekolah? Karena saya mau sekolah harus melalui jalan bang. Ini kan cuma jalan toh. Sehat tidak orang yang menganggap bahwa jalan itu adalah sekolah? Tapi kapan saya sampainya di sekolah itu kalau tidak melalui jalan? Oke, ini jalan tetap jalan. Tetap jalan. Yang kita tanya ini, apakah jalan ini adalah sekolah itu? Anak SD pun tahu kalau jalan dan sekolah itu tidak sama bang, anak TK itu. Itulah makanya saya menganggap Anda buruk. Inilah yang saya katakan tadi. Ulaikal ladzina ishtarau dalalata bil huda. Itu yang saya katakan tadi. Oke? Lalu Allah mengatakan apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Anda nggak sadar kalau Anda terombang-ambing? Oke Bang Juma, Ya. Saya sekarang tanya Bang Juma. Oke, enggak, tunggu. Sebelum Anda bertanya, apakah Anda merasa kalau Anda itu terombang-ambing? Tidak pernah saya merasa. Tadi jalan Anda katakan tujuan? Saya tidak pernah merasa terombang-ambing dengan jalan saya. Jalan Anda katakan tujuan? Itu adalah jalan kebenaran. Jalan ini tadi jalan menuju ke sekolah dengan sekolah beda. Anak SD pun tahu katanya. Tapi kenapa Anda menyembah jalan? Oh, saya bukan menyembah jalan, Bang. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya berlari dari jalan ke sekolah saya. Iya, Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya berlari dari jalan itu ke sekolah. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya mengamini adanya Yesus Kristus dalam jalan kehidupan saya. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya mengamini bahwasanya Yesus itu adalah juru selamat menuju Bapa yang ada di Enggak bakal dijawab ini. Anda menyembah Yesus atau tidak? Saya berjalan dalam kebenaran Yesus Kristus. Enggak jawab ya. Bapa yang ada di surga. Sulit diri sendiri. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Tadi di awal Anda mengatakan saya menyembah Yesus. Sekarang ditanya 4 kali tidak menyembah Yesus, hanya jalan. Mau terombang-ambing Anda ini. Al-Quran menarasikan sudah 1400 tahun silam. Ayo mati sam. Terombang-ambing dengan keyakinan Ayo mati saya. sam. Semakin kuat iman kita. Ini saudara saya, saudara kita yang kita kasihi. Tadi Al-Quran sudah menarasikan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang ini ingin menipu Allah, menipu kita orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Habis ini dialog kita, saya minta ke abang renungkan. Semua jawaban-jawaban abang itu tolong direnungkan. Di awal saya mengatakan menyembah, di akhir saya mengatakan tidak. Tadi katakan Tuhan saya satu, utusan dengan pengutus beda. Tapi saya menyembah kemudian utusan. Ini apa yang terjadi denganku? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Obatnya bukan rumah sakit, obatnya bukan Calvanax, obatnya bukan Bodrex, bukan Napasen, bukan Kombantren. Obat Anda hanyalah la ilaha illallah. Oke. Muhammad Rasulullah. Itulah satu-satunya obat yang Anda butuhkan sekarang, bukan yang lain. Apakah agama abang itu sudah menjadi satu keyakinan bahwa setiap manusia itu bisa masuk surga? Yes. Apa?
Apakah Betul. Yesus? Hah? Benar. Benar. Yes. Walah. Kenapa? Memang, jadi alasan apa kira-kira alasan manusia itu dan apa kira-kira mereka bisa berbuat supaya mereka bisa menuju Allah Bapa di sorga? Walladzina amanu wa amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannah ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha lama ajrul amilin. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan amalan soleh, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat yang tinggi di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat amalan kebajikan. Ya, Jaminan. Jadi menurut Bang Juma orang Kristen itu Allahu tidak Akbar. beriman. 30 detik. Ketika Jadi Yesus menurut Bang tuh Juma 30 orang detik, Kristen itu tidak beriman. saudaraku 30 detik. Ketika Yesus ditanyai, Yesus loh yang ditanya, "Guru, iya, kenapa Ki? Mau kau bertanya?" "Iya, apa mau kita tanyakan, Bos? Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam hidup yang kekal?" Kata Yesus apa? "Lakukan semua perintah Allah." Matius 19, Anda baca di kitab saudara. Lakukan semua perintah Allah. Apa akibat dari perintah Allah itu? Walladzina amanu wa amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannah ghurfan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ajaran Yesus, ajaran Islam, klop, pelukan, bermesraan, sama. Tidak ada nyembah-nyembah orang yang mati di atas tiang salib, kata Yesus, gak ada. Yang ada adalah lakukan segala perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Wa amilu soliha lanubawwi'annahum minal jannah. Seperti itu, Bang. Oke. Ada lagi? Jadi gini, Silakan. Bang. Jadi orang Muslim yang tidak melakukan perintah Allah yang ada itu, Ya, tempatnya kemana, Bang? tempatnya ke neraka jelas. Oh, ke neraka. Oh. Ya, Tadi abang jawab saya bahwasanya orang yang beragama Muslim itu sudah pasti masuk surga. Yang mana yang benar ini? Nah, Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Sabar. Jangan ketawa, bro. Sabar. Kamu gak paham, bro, Sabar. ketawa. Orang berserah diri. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang berserah diri kepada perintah Allah. Yesus mengatakan itu, Al-Quran mengatakan itu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazzaru zalimina fiha jithiyah. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang kafir, zalim, munafik dan neraka dalam keadaan berlutut selama-lamanya. Ini Quran. Tapi Islam 30 detik. Tapi Jadi Islam gini, Bang. Jadi gini, Bang. Sabar, Jadi 30 detik. 30 detik. Dengerin dulu lah. 30 detik Anda bertanya, saya menjawab. Oke, sabar ya. 30 detik. Oke. Tetapi umat Islam punya juru selamat. Ketika umat Islam ini kemudian masuk ke dalam neraka, selama mereka tidak kufur kepada Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengambil mereka, minta kepada Allah, "Ya Rabb, selamatkan umatku." Umat Islam, umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya masuk ke neraka diangkat oleh Allah melalui syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Juru selamat. Di neraka pun kami masih diselamatkan. Itu baru namanya asli juru selamat. Kalau Yesus bisa nggak menyelamatkan Kristen yang sudah masuk neraka? Ada nggak dalilnya? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Begini, ada. Bang. Gimana lagi? Lanjut. Berarti orang-orang yang benar di dalam Kristen itu, ya, Ya. yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan Ya. dalam kehidupan mereka. Banyak banget. Itu abang kemana bikin tempatnya? Maksudnya apa? Orang-orang yang benar Dalam Kristen. dalam Kristen itu, Yes. yang mengakui Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran bagi mereka. Yes. Itu tempatnya di mana menurut abang? Tempatnya Israel itu. tetap di neraka. Kalau orang Kristen ya, tempatnya di neraka. Inilah sebetulnya otak Mau abang dalil? itu tidak perlu dicuci. Mau dalil? Pakai Mau dalil? rinso. Mau dalil? Pakai rinso. Dengarkan. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah bermujizat demi namamu? Bahkan kami mengusir setan demi namamu. Wahai Yesus, kami sudah sampai level itu loh. Siang malam kami melakukan kebaikan. Siang malam kami melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mengasihi tetangga, mengasihi orang. Siang malam
kami sampai level bermujizat karena namamu, level mengusir setan karena namamu, bahkan kami mampu bernubuat demi namamu. Kurang apa lagi wahai Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kok bisa kayak gitu? Yes, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kehendak Bapakku, kau dudukkan aku sebagai utusannya dan dengarkan apa yang saya katakan kepadamu. Siapa yang kau dengarkan sampai engkau menuhankan aku? Jawab. Oke, jadi gini Bang. Kok cuma oke? Jawab. Siapa yang kau dengarkan wahai Kristen sampai engkau menuhankan aku? Jawab. Kami sebagai orang Kristen itu tetap meyakini bahwa Yesus Kristus. Keyakinanmu itu yang ditanya. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang kau dengarkan sampai kau menuhankan aku? Apa jawabanmu? Itu keyakinan dari hati kami. Enyahlah kau daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Betul? Wah, itu di mana Bang dapat dalilnya? Matius 7, 21, 22, 23. Tidak setiap orang yang menyebut namaku Tuhan, yang bermujizat demi namaku, mengusir setan demi namaku, bermujizat demi namaku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaanku, ya, atas kehendak siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Kami menyembah Yesus Kristus itu adalah atas kehendak Allah. Di mana Allah mengatakan sembahlah Yesus? Kami sebagai orang Kristen meyakini. Pakai data di mana Allah mengajarkan sembahlah Yesus? Begitu besar kasih Tuhan akan bumi ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan binasa dalam dosanya. Tunjukkan atas kehendak siapa kemudian kalian menyembah anakku. Jawab. Tidak ada diterangkan kalau tidak ada. Berarti enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Subhanallah. Bro Ismail, khadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka terombang-ambing di antara kesesatan-kesesatan yang mereka pahami sendiri. Subhanallah. Silakan yang lain. Ismail, tadi pertanyaannya Bang Yuma, bro. Siapa yang menyuruh Anda menuhankan Yesus? Itu keyakinan kami sebagai baik. Kristen, Bang. Dari mana Anda berkeyakinan seperti itu? Siapa yang mengajari? Kami berkeyakinan memang Yesus itu adalah sebagai juru selamat kami. Siapa yang mengajari Anda menuhankan Yesus? Itu dari kitab kami. Di mana di kitabmu itu perintahnya menyembah Yesus? Begini, Bang. Jangan begini. Di mana datanya ada? Untuk menuhankan dan menyembah Yesus, di mana datanya? Kalau ditanya di mana, di sana gitu. Bukan begini. Coba datanya mana memerintahkan menyembah dan menuhankan Yesus? Data di Bible ada nggak? Coba saya cari dulu bentar ya. Cari sampai 60 hari nggak ketemu. Wah, dikirim ke perpus sama Bang Andi. Coba lu cari dulu, lu diam dulu ya. Kita beri setuju ya, kita beri waktu 60 tahun. Kelamaan Bang Andi, 3 menit bulan purnama kasih. Oke, 5 menit lah. Kata Bang Yuma 5 sampai 10 menit kita tunggu. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Berisik itu. Berisik itu. Oh, dia ini yang apa yang pakai opsi telepon teman. Call the friend itu, call the friend. Ya itu call the friend. Call the friend, dia nelpon dia mungkin nelpon pendeta Esra suruh, Pak Pendeta, di mana ada datanya kita diperintah menuhankan dan menyembah Yesus, Pak Pendeta? Coba telepon lagi, call the friend. Enggak ada. Ini Tanto Wizuma kalau gitu ini. Masya Allah. Jadi kita hanya mengajarkan apa kebenaran itu, Bung. Tadi di awal Anda mengatakan semua agama itu benar, semua agama itu baik, ada buruknya.
Tapi saya mengatakan tidak, agama saudara hanya ada yang buruk, nggak ada baiknya. Ini kita buktikan. Saya Ini kita bertanya kepada buktikan. abang ya. Iya. Berarti orang Kristen Ya dulu, akui dulu, gak ada datanya, akui dulu, nggak bisa. Akui dulu datamu mana? Nggak bisa lagi bertanya gitu Oke, Bang, saya karena buat Anda datanya, tidak Bang, ya. menunjukkan Ini datanya mana? Mana datanya? Siapa yang Matius mengajarkan 4 ayat menyembah 19. Yesus? Silakan. Matius 4 ayat 19. Baca. Oke, Matius 4 itu membahas tentang firman yang diciptakan dalam diri setiap manusia. Oke, gini ya. Ah. Matius 4 ayat 19 itu Yesus Ya. berkata kepada mereka, Iya. "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ikut. Iya, ikut denganku. Ya, Aku akan ikut. menjadikanmu Ikut menjadi itu apa penjala maksudnya? manusia. Ikut itu apa Aku maksudnya? akan menjadikanmu menjadi kebenaran. Ya. Maksudnya. Maksudnya? Penjala. Ya Aku maksudnya akan membawa kamu menjadi ya, kebenaran. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Mana perintahnya? Sembahlah aku. Yesus Kristus itu ya tidak pernah mengatakan dia Perikopnya baca itu percobaan di padang gurun. Loh, Matius 4 ayat 10 itu kan nyala iblis, kok larinya ke situ sih? Iya, itu percobaan di padang gurun itu. Ada ini, aduh parah. Itu makanya saya katakan tadi, Matius 4 nomor 4-nya itu kan terkait dengan pengakuan Yesus bahwa manusia dicipta bukan hanya dari roti, melainkan dari firman yang ada pada diri manusia. Nggak ada hubungannya itu, Bang. Itu juga perikopnya di situ Yesus memanggil murid-murid yang pertama, bukan lu. Itu perikopnya ini Bang Handi, itu Yesus Isra Mi'raj itu gak nyambung. Iya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi gini, Marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini aktivitas di darat di dunia ini, bukan untuk nyembah. jadi gini, Bang. Aduh. Lu jangan bohongin kami pakai Bible. Ini Bible berjalan, Bible stasioner di sini ada. Saudara Ismail, di dalam Matius 4 nomor 19 itu bahasa Yunaninya ikutlah itu adalah opiso. Kalau sembahlah itu adalah latreuania. Beda. Jadi di sini bukan perintah menyembah. Kan jelas dikatakan tidak setiap orang yang memanggil aku kurios atau maran akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang teman-teman Kristen terbukti menyembah Yesus. Maka muncul pertanyaan, atas kehendak siapa teman-teman kita Kristen menyembah Yesus? Itu yang perlu saudara jawab. Atas kehendak siapa? Kecuali kehendak Bapakku, melainkan kehendak Bapakku. Tunjukkan kehendak Bapak, yaitu Tuhannya Bani Israel, agar manusia menyembah kepada utusannya bernama Yesus. Ada? Enggak ada, Tuhan. Enggak ada. Berarti enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat Kejahatan, Tuhan. kejahatan. Oke, jadi begini ya. Jadi gini, Bang. Besok kan saya mau kerja. Hostnya Bang. mau bicara, Jadi hostnya gini. mau bicara dulu. Ya. Ya. Masya Allah. Oke. Aduh, gimana Ismail gak kedengeran? Ada singa? Ada singa gak kedengeran? Ulang. Jadi gini, Bang. Ada singa Biarkanlah. Sekran Ya, akhi, gini, Bang. barakallah fiik. Barakallah. Biarkanlah suatu kebenaran itu ada pada kehidupan kami. Gimana ada kebenaran di kehidupan kalau salah? Kalau menurut abang itu salah, oke, Ya silakan. menurut Bible-mu salah. Oh, itu menurut abang salah nggak apa-apa. Nah tahu kamu nggak bisa membuktikan datamu. Yang penting kami punya keyakinan bahwa Yesus Ya nggak bisa, iman buta itu namanya, bro. Iman nggak Siapa boleh yang buta. perlu berkeyakinan begitu? Oke, jadi gini, kita ini kan Ini jadi debat gini ya. yang ke Nah, jadi 831 kali. debat itu adalah kita ini kan debat. Jadi kalau seandainya abang tidak menerima segala sesuatu yang saya sampaikan, Anda sendiri yang nggak menerima argumentasi Anda sendiri. Anda menipu Anda diri sendiri loh, nggak sadar-sadar dari tadi, bro. Bang, abang nggak usah menyuruh saya sadar. Karena Enggak, saya Bang. menyadari bahwa Saya Yesus hanya Kristus itu adalah kami hanya menyampaikan sisi Qur'annya, melihat Oke, fenomena yang Bang. terjadi pada diri abang. Kalau Al-Quran Anda sudah belajar menjelaskan tentang itu dari sisi 1400 tahun silam, bahwa orang kafir itu menipu diri mereka sendiri, dan kami buktikan malam ini. Yuhadi'una Allah waladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Sahih, Masya Allah. Sahih. Jelas tuh. Menipu dirimu sendiri. 1400 tahun silam itu dituliskan, diwahyukan oleh Allah. Malam ini Anda membuktikan, memperlihatkan ke kami.
Inilah bukti kebenaran Quran bahwa orang kafir itu hanya menipu diri mereka sendiri. Dan melalui saudara saya malam ini kami membuktikan itu. Lagi-lagi. Oke ya. Kalau memang dari abang itu mengkafirkan orang Kristen, itu cukup abang pendam lah. Kami Al-Quran yang mengatakan gitu. Ya, Paulus juga yang mengatakan itu kok. Galatia 2 nomor 14, kafirlah orang yang hidup tidak bersunat. Oke, berarti orang Muslim itu semua masuk surga ya bang ya? Insya Allah. Amin. Allahu Akbar. Takbir. Kita aminkan bang. Jadi gini aja. Ceritanya terakhir ya. Kalau memang abang tidak mengaminkan orang Kristen itu masuk surga, nggak apa-apa, kami dukung. Yesus yang mengusir bang. Yesus tadi, enyahlah daripadaku, kalian semuanya adalah pembuat kejahatan. Yesus yang mengusir bang. Orang yang berbuat jahat di dalam Matius 13 nomor 50 tempatnya di neraka. Yesus yang mengusir. Markus 9 ayat 49 orang Kristen digarami dengan api neraka. Jangan katakan kami yang mengatakan itu bang. Yesus bang. Gini bukan bang. Oke. Membuat kejahatan gini bang. itu. Lu istilahnya begini melulu sih lu. Enggak bang. Saya mau istirahat soalnya. Jadi saya mau istirahat. Jadi saya minta pamit pulang dari rumah bang ini. Ya, saudaraku Ismail Ginting. Ya. Ada satu kesalahan kiranya. Sama saya pun minta maaf ketika ada kata-kata saya yang dimaafin, Brother Ismail. Tujuannya hanya untuk memberikan edukasi. Anda terima, alhamdulillah. Anda tidak terima, kami serahkan kepada Allah semuanya. Ya bergenting, kalau tidak ada salah, tolong jangan dimaafkan ya. Oke, siap. Ya begitu dong. Satu dong, Brother Ismail, satu-satu. Kenapa? Gini. Kalau misalnya Bapak Yesus Roh Kudus nggak pernah ngomong seperti itu, jangan difitnah. Jangan difitnah. Ya, apalagi koreks. Oke, bang. Kalau kita berdebat tentang satu keyakinan Kristen, bang, kita tidak akan pernah bisa jumpa. Hanya saja, cobalah kita saling menghargai. Ini nggak berdebat keyakinan, bang, berdebat data, data, bang, bukan keyakinan, data. Ya, kalau kita intinya satu kepercayaan yang kami anut, memang kalau tidak diakui, ya, itulah. Jadi mohon maaf, ya. Apabila ada kata salah, minta maaf kepada Yesus bang, minta maaf kepada Yesus saja. Itu sudah dari dulu bang. Oke ya, jadi saya turun ya bang ya. Iya bang. Besok kita sambung lagi bang. Sehat selalu bang. Jangan berhadapan dengan saya bang. Ya, bang. Oke bang, terima kasih bang. Jadi gini bang. Terima kasih Bang Ginting. Jadi gini bang, pinjam apa jadi gini.